Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu dengan salah seorang dari alumnus MTS Muhi Weleri atau SMA Muhammadiyah Jatuh Weleri yang kali ini hadir di kota Weleri. Alhamdulillah ya, nanti kita bisa berkenalan. Selama ini kita ini hanya bisa melihat dari WA-nya, banyak tulisannya, tapi belum tahu bagaimana orangnya. Nah, alhamdulillah ya, ini namanya sahabat kita Mas Muhammad Kundarto. Nah, ini gimana kabarnya Mas? Baik Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ini alhamdulillah kita bisa datang. Ini bukan kebetulan loh ya, alhamdulillah sekali. Sahabat sekalian, beliau ini orang yang luar biasa ya. Orang sibuknya bukan main gitu. Utamanya adalah seorang dosen di UPN Yogyakarta ya. Tapi dalam perjalanan kesehariannya, masya Allah luar biasa ya. Sampai keliling beberapa kota, kemudian jadi trainer, kemudian jadi konsultan dan sebagainya di bidangnya tentunya ya. Kali ini kita akan mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi moto hidupnya, kemudian backgroundnya dulunya ya, dalam sekolahnya seperti apa, dan mungkin kesan-kesannya nanti kita dengarkan bersama. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Bu Komariah. Jadi saya Muhammad Kundarto. Tahun 88 saya masuk di SMA Muhammadiyah Weleri dan lulus 91, dan setelah itu saya kuliah di Jogja, bekerja dan tinggal di Jogja sampai sekarang. Nah, hal yang menarik ketika kuliah saat itu Bu, itu jumlah angkatan kami itu 9 kelas. Jadi 9 kelas itu luar biasa, saking banyaknya seluruh kelas itu terisi sehingga kelas dibuka kelas sore ya, ada pagi ada sore karena untuk mengisi waktu biar mereka bisa masuk semua. Terus kemudian dulu sangat meriah karena teman-teman kami itu berasal bukan hanya dari Weleri saja, tapi selatan tuh sampai Pelantungan, bahkan di mana tuh deket Batang itu ya. Tersono ada, kemudian ke timur sampai Kaliwungu, Kendal, Cepiring itu otomatis, utara sampai Tawang itu banyak angkatan kami, sampai kadang tidak kenal semua. Dan saat itu kegiatannya memang sangat bagus dan saya alhamdulillah ikut aktif di kegiatan namanya dulu IPM OSIS ya. IPM digabung dengan OSIS dan saat itu seksi dakwah kalau nggak salah atau sisi publikasi. Jadi yang saya ingat itu masuk kelas, buka topi, terus minta sumbangan karena ada orang tua yang meninggal atau apa itu, terus keliling begitu itu ya. Itu pengalaman waktu di sekolah. Nah, terus karena saya terlatih di situ sebagai seorang aktivis organisasi, itu kebawa Bu. Jadi waktu kuliah pun saya hanya iya, tapi karena saya wong desa ke kota ada stuck 1 tahun. Tahun kedua saya mulai eksis lagi dan jadi ketua himpunan mahasiswa. Terus akhirnya karena seneng ngomong kok ada lowongan jadi dosen di UPN juga ya? Iya, di UPN juga. Saya jadi dosen di situ tahun 97. Terus tahun 2000 itu S2 di UGM sampai 2001 setengah lah kira-kira, karena 18 bulan. Terus ya tetap sebagai dosen. Jurusannya ilmu tanah, Fakultas Pertanian. Nah, karena pekerjaan ilmu tanah itu kan banyak pekerjaan survei keliling Bu. Jadi kira-kira setelah 5 tahun jadi dosen tetap itu, saya mulai ikut kegiatan kerjasama dengan Pemdanya itu kebetulan banyakan di Jawa Tengah. Jadi istilahnya sambil penelitian ternyata bisa keliling kemana-mana. Kendal pun termasuk saya 2 kali survei dengan Bapeda itu, survei kesuburan, survei potensi kesesuaian lahan untuk tanaman. Terus juga beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Bahkan sekarang ya yang belum itu paling hanya tinggal 3 kabupaten kota tuh yang belum tuh ya, yang agak ke timur. Tapi lainnya udah semua Bu, Jawa Tengah. Nah, terus tahun 2012 tanpa sengaja, ini buat tips buat adik-adik juga. Kadang-kadang yang namanya apa ya, ya kalau ibu bilang mungkin sebuah kejutan itu ya. Hanya gara-gara saya itu suka ngomong, hanya gara-gara saya jadi moderator sebuah pertemuan apa namanya, sehari gitu, saya jadi host,
ada tamu dari kementerian pas mau ada program, lalu saya nyelutuk gitu. Kenapa enggak? Saya kan nanya, cara penilaiannya seperti apa? Belum ada Pak gitu. Saya iseng, penilaiannya seperti ini gitu. Oh iya Pak, tolong itu idenya itu tolong nanti dipaparkan ke kami gitu. Hanya gara-gara itu Bu, itu jadi tim teknis kementerian. Jadi saya selang 2 minggu itu diundang oleh kementerian, seorang kampung yang ibaratnya itu naik pesawat aja masih grogi, bahasa gate atau apa, lah itu diundang Garuda Bu, Garuda di Bogor 2 hari 3 hari, pulang langsung dapat 1,5 juta atau apa itu bagi seorang dosen yang biasa ngajarnya 50.000 gitu ya. Itu dapat uang 1,5 itu luar biasa, dan ternyata 2012 itu berlangsung sampai sekarang. Nah, gara-gara itu juga saya jadi sering dipanggil kementerian, setahun itu bisa 3-5 kali, dan kadang-kadang kan tempat pertemuan pindah-pindah Bu, bisa di Bali, Sulawesi, di Palembang, di Aceh gitu. Jadi tanpa piknik gratis lah, kalau bahasa kita piknik gratis sambil kulineran, sambil menebar ilmu, ketemu orang kementerian, orang provinsi, dan akhirnya pada tahun 2013-2014 saya baru ingat ketika ada Facebook itu, saya kangen sama kampung halaman. Kalau dulu kan mau kangen harus pulang dulu. Nah sekarang era dunia online, saya ngelola karena saya hobi chatting, ternyata ada grup online Kabupaten Kendal, dan saya jadi admin. Akhirnya walaupun nongkrongnya di Jogja, tiap hari itu tahu info di Kendal seperti apa, dari banjir, jalan rusak, gitu kan, TKW, maaf ya, jadi atau BMI, atau mungkin pertaniannya dan sebagainya. Saya tahu tiap hari ada cerita seperti itu. Nah itu yang membuat saya bisa menyalurkan hasrat rasa cinta tanah kelahiran itu, dan saya juga merasa bangga sebagai alumni MUHI Weleri gitu ya, MUHI Weleri atau sekarang MBS ya, itu karena dulu luar biasa kami. Kesannya apa? Kesan paling mendalam? Kesan mendalam itu ya, kita itu, saya mulai jadi orang, saya berani mengenal orang, karena waktu SMP kan saya penakut, mau ngomong aja grogi gitu ya. Di SMA itu belajar training, kemudian ada pelatihan ikut organisasi, saya jadi ya titik baliknya mungkin saya jadi banyak peduli sama orang Bu. Jadi bahkan kadang-kadang ada penyakit begini Bu, kalau sehari aja nggak ada yang nyari itu merasa kesepian. Itu penyakit aktivis begitu. Tapi kalau walaupun capek ngurusi banyak orang itu senangnya luar biasa. Jadi walaupun ibaratnya kalau kata wong Kendal itu kayak kurang gawean, wong mosok nongkrong di grup memandang 120.000 member tiap hari berkeluh kesah, ya kita kadang layani masalah macam-macam, ada yang ngomel, ada yang bersyukur gitu ya, kita layani. Tapi itulah kebanggaan kita bisa melayani umat tapi dengan sisi kita, karena dulu saya pengennya jadi ustadz tapi alimnya kurang. Jadi akhirnya layanan umat dengan versi umum lah gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat laporan jalan rusak, oh kok kita kenal ada orang DPUPR, ya kita laporkan, ini Pak ada jalan rusak di sana, kejadiannya kemarin, atau ada kecelakaan atau apa, sehingga ternyata berbagi informasi itu luar biasa gitu. Terus harapan ke depan untuk MBS seperti apa? Nah, saya punya harapan MBS itu sesuatu yang spesial. Jadi kalau hasil pemikiran saya nih Bu, MBS itu kan wadahnya itu SMA umum, berarti kan dia pengetahuan umum itu udah dapat. Dengan di boarding school kan, ya itu kayak pondok istilahnya, itu kan tambahan ilmu agamanya kan tambah kuat. Berarti secara ilmu umum dan ilmu agama kuat. Tapi saya memberi masukan satu lagi, berilah bekal ilmu spesialis. Nah itu biasanya kan jadi andalan anak-anak STM. Biar MBS itu bisa melakukan penetrasi hebat di dunia kerja, beri mereka keterampilan. Jadi kita berikan pilihan, mungkin kalau ingin ingin ilmu kesehatan ya magang di tempat Bukom gitu kan, ingin ilmu tata boga ke Mas Adi, mungkin ada juga yang bengkel kemana. Jadi sifatnya kursus, kita berikan sertifikat, itu kan otomatis ketika mereka melamar punya keahlian dan sertifikat itu luar biasa. Dan nilai plusnya. Ya, jadi kalau kita dulu di sekolah istilahnya iman takwanya dapat, ilmu umum dapat, spesialisasinya dapat, sehingga otomatis MBS ke depan itu bisa mandiri. Bahkan harapan saya itu MBS nanti ada produk Bu. Jadi misalnya ada pelatihan tata boga, ya mereka nanti membuat kue, iya
ketika ada mau lebaran, parcel-parcel itu ditawarkan ke orang tua wali, mereka keliling, jualan kue, itu kan juga ada income kan. Jadi bukan model hanya ngandalin berarti misalnya. ini praktek langsung Iya, ya, betul. belajar bisnis langsung. Betul gitu, itu Bu. Demikian ya teman-teman, alhamdulillah moga-moga ini menjadi inspirasi kita semua. Demikian, terima kasih Mas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.